Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku. Ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh.
Warta hari Minggu, tanggal 26 September 2021. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah. Khususnya bagi yang pertama kali beribadah di GKI RE Marta Dinata. Bagi jemaat dan simpatisan yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dipersilakan menghubungi majelis jemaat. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dina K. Budiasri dari GKI RE Marta Dinata. Mari kita menyiapkan hati memasuki kebaktian yang kudus. Tema ibadah hari ini adalah kita dan mereka. Ibadah hari ini memakai liturgi kebaktian umum. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita dengan nyanyian prosesi yang terambil dari PKJ 7, Bersyukurlah pada Tuhan. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Serukanlah namanya karena kasih-Nya tak bersekutuan bagi kehidupan kita. Saudara, marilah kita dengan penuh syukur merenungkan setiap kebaikan Tuhan bagi hidup kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Begitu banyak kebaikan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Lalu, apa yang sudah kita perbuat untuk membalas kebaikannya? Adakah kita juga meneladani sikapnya yang penuh kasih kepada sesama? Adakah kita berusaha untuk selalu mengasihi walau tanpa sekat? Adakah kita merangkul sesama walau tanpa melihat perbedaannya? Marilah kita merenungkannya. Saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang senantiasa setia melingkupi kehidupan kami. Kasih-Mu yang tak pernah melihat latar belakang di antara kami umat-Mu. Kasih-Mu yang selalu memeluk kami, apapun kondisi kami. Bila kami merenungkan dosa-dosa kami, sungguhlah tak pantas kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu saat ini. Namun kami percaya ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang setia memanggil kami. Engkaulah Tuhan yang selalu membuka tangan-Mu bagi kami orang yang berdosa ini. Ampunilah kami ya Tuhan, jika perbuatan dan sikap kami tak mencerminkan kasih-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa menaburkan benih kasih-Mu dimanapun kami berada. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Nyanyian umat PKJ 264, apalah arti ibadahmu? Apalah arti
saudara, mari kita berdoa. Kami sungguh berbahagia ya Tuhan ketika kami berupaya untuk menjalankan kehidupan kami di dalam beribadah. Kami bersyukur ya Tuhan ketika kami beribadah walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kami pun bersyukur jika setiap pujian yang kami lantunkan dan naikkan ini ya Tuhan mengingatkan kami betapa kami memiliki Tuhan yang begitu baik dan setia. Tuhan yang tidak hanya menciptakan kami, namun juga memberikan anugerah keselamatan bagi kehidupan kami. Dan kami juga percaya Engkaulah Tuhan yang senantiasa menyapa kami melalui firman yang akan kami dengar bersama. Namun kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan dan hikmat-Mu senantiasa menolong kami dan menyertai kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan terlebih lagi melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan Alkitab yang pertama diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 6, diteruskan ayat 10 sampai 16 dan ayat 24 sampai 29. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6, diteruskan ayat 10 sampai 16 dan ayat 24 sampai 29. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat." Ayat 10. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya, sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Ayat 24. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang dihinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan,
yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad berpenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk menanggapi bacaan pertama, marilah kita bersama-sama membacakan Mazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 19 ayat 5 sampai dengan 9. Saya membacakan bacaan yang tercetak keluar, Bapak Ibu sekalian membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur 19 ayat 5. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. titah Tuhan itu tepat, Menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni. membuat mata bercahaya. Bacaan kedua terambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Yakobus 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat ia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, terimalah Injil Yesus Kristus menurut Markus 9 ayat 38 sampai 50. Markus 9 ayat 38 sampai 50. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ayat 42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Selamat pagi, saudara-saudara, baik itu yang berdomisili di Ciputat pun juga yang berdomisili di Tonjong. Walaupun Bapak Ibu saudara-saudara saat ini harus beribadah di rumah masing-masing, tapi saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara dalam kondisi yang sehat. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah kita dan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita bicara tentang keberagaman, ada berapa macam suku yang ada di Indonesia? Rupa-rupanya saya mencari tahu di Mbah Google, ada 1000 atau ada lebih dari 1000 suku yang ada di Indonesia. Bisa kita bayangkan kalau itu kumpul semuanya pada satu tempat gitu atau satu ruangan, pada ngomong dengan bahasa masing-masing, wah, begitu banyaknya dan begitu luar biasanya ya. Kemudian kalau kita lebih mengerucut lagi, saudara-saudara, ada beberapa macam denominasi gereja ya. Lebih mengerucut lagi itu ya. Di sekitar kita saja, daerah Pamulang dan Ciputat itu ada berapa macam denominasi gereja. Ada GKI, GPIB gitu ya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara melihat dari ujung sampai ke ujung saja, itu ada macam-macam, enggak cuma satu. Lalu lebih mengerucut lagi, dalam kehidupan berjemaat di GKI RM Marta Dinata, ada berapa macam suku di antara kita? Ya tentunya enggak cuma satu ya Bapak Ibu saudara-saudara, ada macam-macam suku yang ada di kita. Dan juga ada berapa macam perbedaan pekerjaan di antara kita. Macam-macam juga. Itu artinya saudara-saudara dalam kehidupan berjemaat itu juga terdiri dari berbagai macam perbedaan yang ada. Baik itu perbedaan suku, perbedaan budaya gitu ya. Dan menurut Surjono Sukanto, ada beberapa hal
yang menjadi pemicu konflik. Yang pertama itu perbedaan tiap orang. Maksudnya apa? Perbedaan tiap orang ini adalah perbedaan karakter. Yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu, yang satu karakternya begini, yang satu karakternya begitu. Saya yakin dan percaya walaupun satu keluarga, walaupun suami istri, pasti karakternya beda-beda. Saya yakin dan percaya juga walaupun satu darah, tetapi antara kakak sama adik itu karakternya tentunya berbeda. Perbedaan karakter. Lalu perbedaan pendapat. Yang satu pengen rumahnya modelnya begini, yang satu pengen rumahnya modelnya begitu. Perbedaan pendapat. Yang kedua, saudara-saudara, perbedaan kebudayaan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, nanti di bulan depan di kita juga digabung ya, ada bulan budaya sama bulan keluarga digabung jadi satu di bulan depan. Nah, itu isinya apa? Isinya ya kita diminta untuk mengisi pujian dengan bahasa kita masing-masing. Kalau kita ingat sebelum pandemi COVID-19, gereja itu dihiasi sedemikian rupa. Kalau misalnya lagi minggu pertama bulan budaya suku Jawa, di mana-mana ada jarik gitu ya. Nah, itu perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, saudara-saudara, perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan ini, saudara-saudara, akan berdampak baik jika dikelola dengan baik. Perbedaan yang ada ini akan berdampak baik jika dikelola juga dengan baik. Tetapi akan sebaliknya, Bapak Ibu Saudara-saudara, perbedaan ini akan menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Tidak dikelola dengan baik ini maksudnya bagaimana? Misalnya ketika kita itu hanya melihat perbedaan terus. Iya, aku sama kamu kan beda. Yang dilihat bukan bagaimana cara saling melengkapi, tapi yang dilihat adalah perbedaannya terus. Lalu kemudian melihat bahwa yang penting kelompoknya atau yang penting dirinya paling benar, yang penting dirinya paling bagus, yang penting dirinya paling oke, dan memandang kelompok yang lain itu enggak bagus. Memandang orang lain yang berbeda itu enggak bagus. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun dan apapun komunitasnya, apapun perkumpulannya, bagaimanapun jemaatnya, kalau yang dilihat hanyalah perbedaan, dan kalau yang dijunjung tinggi adalah kelompoknya yang paling baik dan yang lain itu enggak baik, pendapatnya yang paling oke, yang lain enggak oke, dimanapun itu pasti bubar. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat kita GKI RI Marta Dinata tidak demikian. Walaupun di tengah perbedaan yang ada, tetapi kita bisa memandang perbedaan itu sebagai sebuah warna yang saling melengkapi. Terbukti sampai saat ini gereja kita bisa berdiri. Terbukti saya selalu bangga Bapak Ibu Saudara-saudara, di gereja kita itu selalu ada kebersamaan walaupun di tengah perbedaan yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memandang kelompok kita, jika kita memandang diri kita lebih baik daripada yang lain, itu akan menimbulkan sebuah kekacauan. Dan itu akan membuat seseorang tidak terbuka terhadap kelompok yang lain. Itu juga yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam teks yang kita baca di Markus 9 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-50. Di situ dikatakan di ayat yang ke-38, kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu,
karena ia bukan pengikut kita. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, nampaknya ada pemahaman bahwa yang boleh mengusir roh jahat dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan, itu hanyalah murid-muridnya saja. Jadi di luar murid-murid Tuhan, jika ada yang melakukan pekerjaan mengusir setan dalam nama Tuhan, itu tidak diperbolehkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yohanes. Yohanes murid Yesus mengadu pada Yesus. Yohanes nggak terima kalau ada orang di luar kelompok mereka mengusir setan, melakukan perbuatan baik menggunakan nama Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Yohanes dan murid-muridnya ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan itu manusia punya ketakutan dan curiga terhadap kelompok yang lain. Jangan-jangan menyalahgunakan, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan. Isinya curiga. Demikian juga saudara-saudara, ketika kita baca di bacaan yang pertama, di dalam Bilangan yang ke-11, di situ Musa mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Dan pada waktu itu saudara-saudara ada 2 orang yang bukan termasuk tua-tua, yaitu ada Eldad dan Medad. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka tanpa kecuali semuanya, baik itu 70 orang dari para tua-tua pun juga Eldad dan Medad, mereka semua kepenuhan roh Allah. Tetapi apa yang diucapkan oleh Yosua? Dikatakan di ayat yang ke-28, maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Yosua merasa keberatan karena mereka, dalam hal ini Eldad dan Medad, itu bukan masuk dalam golongan para tua-tua. Tetapi kenapa mereka juga kepenuhan roh Allah? Yosua keberatan. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Respon Musa apa? Apakah Musa juga merasa keberatan atas apa yang terjadi? Musa menjawab saudara-saudara di ayat yang ke-29. Tapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Maksudnya apa saudara-saudara? Maksudnya ini adalah sebuah respon dari Musa bahwa Musa itu terbuka pada siapa saja. Haknya Tuhan mau memberikan rohnya pada siapa saja, walau itu bukan dari golongan para tua-tua. Dan itu sah-sah saja. Jadi ini Musa punya keterbukaan gitu ya, punya keterbukaan terhadap yang lain. Yang gak apa-apalah. Wong Tuhan yang punya kedaulatan untuk memberikan hak istimewa itu pada siapa saja. Terserah Tuhan lah. Mau memberikan roh itu pada siapa saja, terserah Tuhan. Walau orang itu bukan dari golongan para tua-tua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tarik secara garis besar, baik itu kisahnya Yosua di dalam bacaan pertama, pun juga Yohanes di dalam bacaan Injil, saudara-saudara, keduanya sama-sama ada satu garis besar, yaitu keduanya sama-sama punya sikap tidak terbuka dengan kelompok yang lain.
nggak mau kalau ada yang lain, tidak mau terbuka dengan yang lain. Lalu apa yang menjadi sikap Yesus dalam melihat sikap yang demikian? Kita lihat saudara-saudara, kembali lagi di dalam bacaan Injil di Markus 9 ayatnya yang ke-39. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Ini artinya apa saudara-saudara? Tidak mungkin orang itu bisa berkarya dalam nama Yesus, tetapi dalam waktu yang sama dia juga yang mengumpat nama Yesus. Tidak mungkin itu terjadi. Lebih jelasnya lagi saudara-saudara, dikatakan ayatnya yang ke-40. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ini artinya menjadi sebuah ajakan dari Yesus, supaya siapapun dari golongan manapun ketika dia sudah berbuat baik dalam nama Yesus, ya berarti dia juga ada di pihak kita. Itu artinya Yesus mengajak para murid supaya para murid itu membuka diri, membuka hati, menjalin relasi terbuka dengan yang lain. Lalu apa saudara-saudara yang bisa kita renungkan dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Yang pertama, kita belajar, walau di tengah keberagaman yang ada saudara-saudara, dimanapun kita berada, kita pasti akan diperhadapkan pada perbedaan yang ada. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagaimana Yesus berpesan pada para murid untuk menjalin relasi, biarlah kita juga demikian. Kita mau membuka diri kita untuk menjalin relasi pada siapapun, walau itu berbeda dari kita, walau itu berbeda kelompok dari kita. Kita bisa menjalin relasi, gak harus dengan satu suku saja atau satu denominasi saja. Kita bisa membuka hati menjalin relasi dengan siapapun. Yang kedua, saudara-saudara, ayat yang ke-50 saya bacakan untuk kita semua. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Artinya apa saudara-saudara? Supaya kita ini punya garam, atau dengan kata lain supaya kita ini menjadi garam di tengah perbedaan yang ada, di tengah keberagaman yang ada. Bapak Ibu saudara-saudara, fungsinya garam itu apa sih buat kita? Garam itu kalau kita lagi masak, ibu-ibu lagi masak, itu kalau nggak pakai garam rasanya nggak enak. Tapi ketika udah dipakein garam, rasanya gimana Bapak Ibu? Rasanya lebih sedap, lebih enak. Tapi coba kalau masakan itu nggak pakai garam sama sekali, rasanya akan hambar, anyep kalau kata orang Jawa ya, hambar. Begitu juga dalam kehidupan Kristiani, saudara-saudara. Kita diminta untuk menjadi garam, artinya memberi rasa. Bagaimana supaya di sekitar kita itu terlihat atau terasa sedap dengan kehadiran kita. Dengan adanya kita menjadikan suasana atau orang-orang di sekitar itu menjadi enak. Bukan malah kehadiran kita ini menjadi batu sandungan, enggak. Tetapi bagaimana kehadiran kita itu membuat enak bagi orang-orang sekitar kita. Memberi rasa melalui perbuatan kita. Memberi rasa melalui tutur kata kita. Tapi jangan lupa juga Bapak Ibu saudara-saudara,
Fungsi garam yang kedua adalah mengawetkan makanan. Artinya apa? Ketika kita menjadi garam, itu juga kita diminta untuk menjadi pengawet. Pengawet maksudnya apa, saudara-saudara? Maksudnya adalah supaya kita ini bisa memelihara, mengawetkan iman kita di tengah keberagaman yang ada. Kita diminta untuk memelihara iman kita, walau kita harus membuka relasi dengan orang-orang yang berbeda iman sekalipun. Memelihara iman. Dan di sisi yang lain apa, saudara-saudara? Menjadi pengawet, artinya mempererat, mengawetkan relasi, mempererat relasi, supaya dengan kehadiran kita itu relasi semakin awet, semakin erat, semakin rukun, semakin bahagia. Selanjutnya, saudara-saudara, dikatakan di kalimat yang terakhir, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Lalu selanjutnya, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah hidup berdamai. Saya yakin dan percaya untuk hidup berdamai ini gak perlu dijelaskan, tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara pasti tahu apa maksud dari hidup berdamai itu sendiri. Tetapi sudahkah kita melakukan atau menjalani hidup berdamai di tengah kehidupan kita? Ataukah kita hanya lebih memilih untuk mengunggulkan diri kita, mengunggulkan pendapat kita, justru mengabaikan orang lain? Jadi saudara-saudara, janganlah demikian ya. Walau di tengah keberagaman yang ada, namun biarlah kita berjuang untuk selalu melakukan firman Tuhan. Dan pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, membuka relasi, menjadi garam, artinya memberi rasa melalui perbuatan, melalui perkataan, lalu mengawetkan, memelihara iman, dan juga mengawetkan relasi. Dan yang ketiga adalah hidup berdamai dengan yang lain. Walaupun berbeda, kalau kita bisa damai akan terasa indah. Walaupun berbeda, kalau kita bisa saling melengkapi akan terasa indah. Seperti halnya paduan suara, saudara-saudara. Kalau yang namanya paduan suara itu cuma satu suara tok, itu gak akan terasa indah didengar. Tetapi paduan suara itu terdiri dari berbagai macam suara. Dan ketika dipadukan, ketika disatukan, ketika diselaraskan, itu akan terdengar indah. Jadi walau di tengah perbedaan, marilah kita berusaha ya untuk memadukan perbedaan itu sehingga tetap indah dan hidup kita juga damai. Mari saudara-saudara, kita tetap berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Jangan lupa ya, 3 hal tadi dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
Ia menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021, dalam rangka memperingati kematian Yesus Kristus akan diselenggarakan ibadah sakramen perjamuan kudus dalam kebaktian hari Minggu. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pertama, pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di sorga. Saudara, marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Yang kedua, pada perjamuan malam terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan. Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Saudara, marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Yang ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara?
Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Baktian Minggu tanggal 3 Oktober yang akan datang. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan kami ada begitu banyak keberagaman. Dan biarlah keberagaman yang ada di sekitar kami tidak membuat kami untuk terpecah belah. Namun kami boleh saling menguatkan, saling bergandeng tangan, dan terlebih lagi ya Tuhan saling mendukung di dalam doa dan saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Pun juga kami selaku gereja Tuhan, walau di tengah-tengah kami tentunya ada begitu banyak keberagaman, namun kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menyatukan kami. Maka kami pun juga diminta untuk terus-menerus memancarkan kasih Tuhan, karena itulah ibadah yang sejati bagi kami. Kami juga saat ini berdoa, khususnya bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul akan sakit penyakit. Kami berdoa untuk Pak Triongko dan juga Ibu. Kami berdoa untuk Ibu Eti, Ibu Naomi, dan opa oma baik itu yang berdomisili di Ciputat maupun opa oma kami yang berdomisili di Tonjong. Biarlah Engkau menyertai ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergumul, berjuang melewati masa sakit ini ya Tuhan. Untuk opa oma kami, walau harus beribadah di rumah masing-masing, namun biarlah damai sejahtera Tuhan dan kekuatan yang dari Tuhan senantiasa menuntun dan menolong saudara-saudara kami ini. Kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan yang terus-menerus memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk segala proses yang dilalui di dalam pengobatan yang dijalani. Kami pun juga yakin dan percaya Tuhan pasti beserta di dalamnya. Kami juga saat ini bersyukur jika minggu lalu di tengah-tengah kami juga terlibat di dalam Badan Pelayanan dan Pokja Kesehatan di GKI Klasis Jakarta Selatan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, biarlah saudara-saudara kami ini tetap setia di dalam melayani Tuhan. Engkau mampukan, Engkau topang untuk menjalani dan melakukan pelayanan dengan setia dan dengan sukacita. Sehingga apapun yang dilakukan ya Tuhan, semuanya karena kerinduan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan jemaat Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk perjamuan kudus pada tanggal 3 Oktober nanti. Untuk segala persiapannya ya Tuhan, untuk kemantapan hati kami, biarlah Tuhan sendiri yang menuntun setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk mengikuti perjamuan kudus dan menghayati bahwa perjamuan kudus mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Situasi ini ya Tuhan, situasi yang tak mudah bagi kami. Namun kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menolong dan menguatkan kami. Dan kelak kami dimampukan untuk melewati pandemi yang dahsyat ini ya Tuhan. Dan kami yakin Engkau pasti menuntun dan memberi yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan seluruh rangkaian syafaat kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan yang mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang sejuk,
secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita bersyukur dengan penyerahan persembahan kita yang didasari dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang beribadah dari rumah dapat memberikan persembahannya dengan cara mentransfer ke rekening jemaat. Seiring dengan kantong kolektor diedarkan, marilah kita mengangkat pujian dari PKJ 153, Pakailah Seluruh Hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kuasa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur atas persembahan ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang begitu agung memperbaharui kehidupan kami sehari lepas hari. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah ini. Kau berikan kami kecukupan dan atas kebutuhan kami sehari lepas hari. Walaupun di tengah pandemi, dengan segala macam karya Engkau di hadapan kami,
baik kami yang bekerja, yang belajar. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan, inilah persembahan syukur kami. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus, sekalipun diri kita pandai berkata-kata, sekalipun kita banyak karya di dunia, namun jika tanpa kasih, maka semua tak ada gunanya. Marilah kita menjalani hidup dengan memancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gung yang menggemang dan canang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, takkan aku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap
Majelis Jemaat GKI RM Marta Dinata Ciputat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Dina Kabudiasri. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati pelayanan Ibu beserta keluarga. Sari Warta GKI RM Marta Dinata, hari Minggu 26 September 2021. Yang pertama, petugas untuk kebaktian Minggu 3 Oktober 2021 pukul 8 WIB akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Dina Kabudiasri. Liturgos Penatua Posman Simarmata. Penatua yang bertugas yaitu 1. Penatua Eko Widiatmoko, Penatua 2. Penatua Samuel Gultom, Penatua 3. Penatua Rida Retni. Kantoria Saudara Stefan dan Saudari Fania. Pemusik Bapak Boy Tobing. Multimedia Saudara David Evan. Yang kedua, Sakramen Perjamuan Kudus. Majelis Jemaat GKI RM Marta Dinata mengundang seluruh anggota jemaat dan simpatisan untuk ikut dalam pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 8 WIB melalui tayangan live streaming. Marilah kita ambil bagian dalam pelayanan iman ini. Hendaklah masing-masing mempersiapkan dirinya secara khusus dengan merenungkan makna dan arti kematian serta kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Akhir kata, Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.